Netizen di kolom komen ada pertanyaan untuk membahas visa untuk kerja ke luar negeri. Ya, kita ini jalan kaki dari stasiun Juanda menuju ke depan Istana Negara. Pengen datang ke Aksi Kamisan. Ya, visa kerja ke luar negeri itu sebenarnya lebih mudah, lebih pasti dibanding visa untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kalau visa untuk jalan-jalan itu kan kita bisa ditolak. Visanya bisa aja nggak disetujui oleh kedutaan. Tapi untuk visa kerja, itu biasanya kita pasti dapat. Visa kerja itu pasti disetujui oleh kedutaan. Ya? Jarang yang ditolak. Kenapa begitu? Karena syarat untuk mengajukan visa kerja itu kita sudah harus diterima oleh perusahaan di luar negeri. Ya? Kalau kita udah diterima di perusahaan di luar negeri, baru kita mengajukan visa kerja. Bukan kebalikannya ya. Jadi kita melamar pekerjaan dulu, terus diterima, baru kita ajukan visa. Jadi bukan mengajukan visa kerja dulu. Kalau kita ajukan visa kerja dulu ya sudah jelas itu langsung diusir sama kedutaan. Jadi pertama nyari kerja dulu. Nyari kerja, kontak ke perusahaan. Nah, udah diterima, baru ajukan visa kerja. Itu pasti diterima. Ya. Berarti persoalan utamanya adalah bagaimana mencari kerja ke luar negeri. Itu. Bagaimana supaya kita bisa diterima kerja di perusahaan di luar negeri. Itu persoalan utamanya. Tapi kita jangan ngomongin luar negeri. Luar negeri itu luas. Ada 190 negara. Masing-masing negara punya sistem ketenaga kerjaan yang beda-beda. Jadi negara satu dengan yang lain ya pasti beda. Dan juga bidang kerjanya kan macam-macam tergantung karakter di negara masing-masing itu. Kita ambil contoh Korea ya. Nah, di Korea terbagi dua. Ada tenaga kerja kasar, ada tenaga kerja ahli. Untuk tenaga kerja kasar biasanya di pabrik, di bengkel, di kapal nelayan pencari ikan. Di mana lagi ya? Di konstruksi. Lalu untuk yang tenaga kerja ahli itu biasanya udah S1 ke atas. Dia lapangan pekerjaannya lebih luas. Bisa di industri, bisa di kantor, bisa di lembaga riset, di kampus, macam-macam. Jadi terbagi menjadi dua. Nah, cara mencari pekerjaannya juga beda. Kalau tenaga kerja kasar, lulusan SMA, itu harus lewat LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Nggak bisa kita langsung melamar ke perusahaan ya gimana? Bahasanya aja kita nggak bisa kan? Bahasa Korea bisa nggak? Susah. Jadi harus lewat Lembaga Pelatihan Kerja. Untuk yang tenaga kerja ahli, itu kan harus minimal S1. Lalu apakah lulusan S1 di Indonesia bisa langsung melamar kerja di Korea? Bisa nggak kira-kira? Ya secara teori bisa. Kita bisa ajukan lamaran. Tapi itu kan kita harus bersaing dengan warga lokal sana, dengan orang-orang Korea. Ibaratnya majalah Tempo di sini. Itu mending mereka rekrut wartawan asli Indonesia atau rekrut orang asing untuk bekerja sebagai wartawan. Ya mungkin kalau untuk liputan di luar negeri bisa aja Tempo merekrut wartawan asing. Tapi mungkin Tempo lebih milih warga Indonesia, wartawan Indonesia untuk liputan di luar negeri ketimbang merekrut wartawan asing kan? Nah itu dia. Itu salah satu kendala tenaga kerja ahli. Jadi kita harus bersaing dengan warga Korea, warga lokalnya. Nah bisa apa enggak? Nah itu susah kan? Jadi gimana tipsnya? Gimana triknya? Ya, jadi tipsnya ya kalau bisa kita sekolah di Korea.
Ya, awalnya bisa ambil sekolah bahasa Korea dulu karena itu kan lebih murah. Ya, kalau ada dana lebih bisa ambil S1 di Korea. Atau yang udah sarjana bisa cari beasiswa untuk S2, S3. Nah, setelah itu kita akan lebih mudah bersaing dengan warga Korea. Bersaing dengan warga lokal itu lebih ada kesempatan ketimbang kita yang lulusan dari Indonesia langsung melamar ke Korea. Ya, ini kita udah sampai di depan Istana Negara menunggu aksi Kamisan dimulai. Jadi udah jelas ya cara mencari kerja di Korea. Kalau masih bingung bisa kirim pesan. Oke, jangan lupa follow.